Hai, sobat investor semua. Hari ini gue bakal coba review salah satu reksadana yang mungkin kamu kenal juga, yaitu adalah Dana Mas Stabil. Nah, reksadana ini juga salah satu reksadana yang paling pengen diketahui orang. Kira-kira apa sih pendapat gue soal Dana Mas Stabil ini, dan apakah memang menurut gue 2023 akan bagus buat Dana Mas Stabil, ya? Dan kalau gue misalkan jadi seorang investor, apakah gue akan invest? Nah, video ini tujuannya adalah untuk mengajarkan kamu supaya kamu bisa menganalisa sendiri soal reksadana, bukan untuk memberikan kamu keputusan untuk mengikuti investasi gue atau mungkin mengikuti dengan investasi lah atau paksaan investasi, tidak ya. Oke, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, jadi kita langsung aja, gue akan share screen di sini ya. Eh, Oke, jadi gue akan menggunakan salah satu aplikasi reksadana, yaitu adalah Bibit ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini adalah aplikasi Bibit, kamu buka yang kaca pembesar yang di atas, kamu buka reksadana obligasi, masuk ke Dana Mas Stabil. Oke. Nah, Dana Mas Stabil ini. Oke. Dana Mas Stabil ini kenapa menjadi salah satu favorit orang juga? Nanti gue akan coba jabarin. Dana Mas Stabil. Ini produknya siapa sih? Lo harus tahu. Reksadana tuh kan dia produk. Tapi siapa sih yang mengelola produk ini? Yaitu manajer investasi. Manajer investasi siapa? Mari kita lihat. Di sini adalah Sinarmas Asset Management. Nah, untuk mengetahui Sinarmas Asset Management itu gimana, kamu coba aja cek di sini. Ada masalah nggak Sinarmas Asset Management? Oke. Sinarmas Asset Management. Tuh. Ada nggak yang bermasalah? Di sini sih nggak ada. Nah, coba gagal bayar. Nah, itu ada. Kasus AM, resiko gagal bayar utang. Kalau sampai detik ini tidak pernah gagal bayar utang. Reksadananya dibekukan OJK. Ya, pernah dia ada kasus reksadana yang dibekukan OJK. Karena mungkin salah pencatatan atau apa nih. Kasus Jiwasraya, mungkin dia ini apa ya. Sebentar. Kita bisa cari ya guys ya. Jadi kalau kayak gini lo harus riset juga karena lo pengen tahu kan reksadana ini apa gitu. Nah, kasus Jiwasraya Sinarmas Asset Management divonis denda 1 M. Karena apa? Coba kamu cek sendiri. Misalkan terdakwa bla 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 ya kan. Ini lo baca nih. PT Sinarmas secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi apa. Nah, ini nih. Jadi kamu baca. Setelah kamu tahu, oh misalkan ternyata dia pernah ada masalah nih gitu, atau mungkin pernah ada kasus, kira-kira kasusnya itu apakah di masa lalu dan sampai sekarang itu masih berlangsung atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata dulunya begitu dan sekarangnya ternyata sudah berubah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu masih takut, ya mendingan menurut gue jangan gitu. Ini opini jujur juga ya dari gue ya. Jadi terlepas gue tidak ingin menghina apapun atau institusi apapun, tapi kita harus juga lebih teliti dan hati-hati ketika dalam berinvestasi karena masalahnya ini terlibat adalah uang. Oke. Jadi ya di situ pernah nggak ada aset yang ditegur OJK ataupun yang pernah bermasalah? Jawabannya ada. Tetapi ada nggak yang gagal bayar tadi berdasarkan data tadi itu tidak ada. Oke, itu dari reputasi. Jadi lo mesti ketahui reputasi ya dulu. Jadi kalau reputasi, kalau menurut pendapat gua ada kurangnya. Oke, mungkin kalimatnya begitu. Tapi mari kita kaji yang lain. Oke, kita akan kaji lagi dari total AUM. Jadi faktor kedua yang biasa gue lihat ketika gue berinvestasi itu adalah total AUM. Semakin gede AUM-nya, maka semakin baik. Ya, kalau AUM yang besar itu di atas dari 100 miliar menurut pendapat gue. Nah, di sini dia udah 15,92 triliun. Artinya adalah berkali-kali lipat dibandingkan dengan 1 miliar ya. Dari 100 miliar ya. Jadi menurut gua udah sangat bagus. Dari segi AUM gede. Dana kelolaannya gede. Kalau dana kelolaannya gede, biasanya karena orang percaya terhadap reksadana ini. Ya. Mungkin karena kinerja masa lalunya. Kalau lihat misalkan, nah nanti gua akan bahas ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga, langsung deh, dari kinerja masa lalu atau CAGR. Gampangnya ini adalah Compound Annual Growth Rate. Jadi itu kayak kinerja dalam 1 tahun terakhir.
Dia setahun terakhir itu returnnya 5,41%. Ya, 3 tahun, bentar, masih loading guys. Sabar-sabar ya, namanya belajar ya. Lu harus sabar nih. Ini kan lu pengen gua untuk analisa full kan, dan analisanya secara apa ya, secara menyeluruh. Makanya harus siap juga nih. Tuh, nih kita lihat 3 tahun. Ya tuh, dia ada gocekan sedikit asik. Ternyata tapi dia stabil untuk cenderung naik, jadi nggak masalah. Gitu. Tapi pernah nggak turun? Pernah, yaitu 0,09% dari 3 tahun terakhir. Nah, artinya apa? Yang stabil bukan berarti tidak. Oke, share screen lagi guys ya. Oke, jadi tadi secara kinerja udah jelas ya bahwa memang dia secara kinerja dia tegak lurus ya. Tegak, maksudnya nyamping gitu loh. Nggak yang terlalu bergejolak. Kalau reksadana obligasi secara rata-rata tuh biasanya dia akan banyak gejolak nih. Untuk perbandingan lu lihat ya di sini. Misalkan lu ambil reksadana obligasi yang lain nih. Katakan Eastspring lah. Lihat di sini. Nah, lo lihat nih di sini nih. Kira-kira nih kurvanya gimana nih? Lo lihat. Tuh kan, goyangnya kenceng kan? Kalau tadi cukup stabil. Jadi menurut gua secara kinerja masa lalu tuh dan nama stabil bagus gitu. Ya jadi nggak sepenuhnya jelek kan, ada juga yang bagusnya. Oke, mari kita kaji lagi. Kita balik kepada dana mas stabil. Ya. Oke, mari kita lihat lagi apa sih. Gue biasanya ngelihat daripada drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana. Jadi ketika kamu invest, drawdown itu untuk kamu lihat, kalau misalkan kamu tuh pengen lihat dari 1 tahun lalu kira-kira pernah turun berapa persen sih dulunya. Apakah akan menentukan masa depan? Tidak. Tetapi lo lihat bahwa, oh dia track recordnya pernah lo dia turun segini. Di sini dia 0% alias nggak pernah turun dalam 1 tahun terakhir. Secara 3 tahun dia ada turun 0,09%. Secara 5 tahun ya lo tinggal gali sendirilah gitu. Berapanya, oke? Nah, lalu kita lihat selain daripada itu adalah di expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana, ya. Nah, dalam mengelola reksadana tersebut tuh ada biayanya guys ya. Biaya yang dikeluarkan MI. Ingat, MI itu adalah atau manajer investasi adalah yang punya produk reksadananya. Reksadananya tersebut ya itu produk MI kan. Nah, nanti kita itu ketika berinvestasi ya, kita akan dibantu MI dalam memilihkan aset ya. Oke. Nah, dalam memilihkan aset ya berarti kan kita pakai tenaganya si manajer investasi kan, keahliannya mereka dong. Berarti kita harus bayar ke mereka. Nah, bayar ke mereka tuh untuk apa aja sih? Cost-nya rata-rata apa aja sih? Nah, jumlahnya berapa sih? Nah, itu. Di sini 1,76%. Ini biaya yang dikeluarkan oleh si MI ini dalam mengelola reksadana. Entah itu biaya marketing, biaya trading, biaya misalkan bayar karyawan untuk analis, atau apapun yang berkaitan dalam pengelolaan reksadana ini. Semakin dia tinggi, semakin sebenarnya orang nggak terlalu suka. Karena anggapannya kalau ininya kecil tuh berarti keuntungannya lebih gede. Pada kenyataannya sih nggak selalu kayak gitu ya. Kalau return gede, expense ratio gede, kalau gue sih nggak masalah. Kalau orang lain mungkin masalah. Ya kenapa gue nggak jadi masalah? Toh misalkan expense ratio 1,76 nih. Ya ini kan hasil bersih. 6,85, misalkan lu 1 tahun ya. Ini 5,41 tuh hasil bersih. Jadi ya lu nggak perlu peduliin lagi gitu. Ini tuh udah bukan 5,41 terus dikurang 1,76%. Enggak guys, ini tuh udah hasil bersih. Tadinya ya mungkin jauh lebih gede daripada ini. Cuman kan dikurangin sama expense ratio. Ngerti ya? Nah, salah satu expense ratio itu, biayanya itu pembagian keuntungan antara manajer investasi dengan pihak aplikasi. Jadi kayak aplikasi Bibit dan teman-temannya itu bagi keuntungan sama sih pihak ya manajer investasi. Katakan di sini Sinarmas. Oke? Sekarang kamu udah paham secara general. Ini gimana? Kalau menurut gue 1,76 tuh masih tergolong sedang sih. Sedang dan ya sedang rendah sedikit lah. Gimana cara ngebandingin lo bisa lihat nih expense ratio ya.
1,76, 1,25, ada yang 0, sekian, ada yang 2, ada yang dia tuh 2, 2, jadi kayak masih sedang lah, karena masih ada yang 1%-an kan, tuh ada juga yang 2, 2,9, masih tergolong sedang lah. Ya, walaupun ya agak tinggi tapi sedang lah. Oke. Itu dari expense ratio. Lalu gue nilai daripada minimal pembelian. Nah, minimum pembelian ini sangatlah penting ketika kita mau berinvestasi. Jadi kalau lo lihat misalkan minimum pembeliannya gue nggak sanggup, ya mendingan lo jangan invest gitu. Ya sekarang nih, ini kurang bagusnya menurut gue adalah dia mulai dari 10 juta. Kalau mulai dari 10 juta, nggak semua orang bisa mulai dari 10 juta. Guys. Hanya beberapa doang. Ya. 10 juta itu ya sama aja kayak lo mungkin deposito ke bank, ya 10 juta gitu. Ya mungkin bagusnya tuh dia bisa dimulai dari 100.000. Jadi memang secara rata-rata tuh emang 100.000. Cuman ya ini 10 juta. Ini menurut gua kekurangannya sih. Nah, komisi pembelian. Komisi pembelian gratis, biaya penjualan juga gratis. Nah, kenapa ini gratis? Karena aplikasi ini aplikasi online, reksadananya rata-rata memang gratis. Ada 1-2 yang tidak gratis. Terus ada yang namanya exit load. Exit load ini kalau misalkan lu kurang dari 3 bulan, lu misalkan narik dana, lu bakal kena 0,50% potongan. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan, lo nggak kena sama sekali. Jadi tujuannya si MI ini kenapa pakai exit load? Karena supaya orang tuh jangan narik dananya tuh selama 3 bulan. Kalau diusahain tuh janganlah gitu. Kalaupun dia narik, dia bakal kena penalti sedikit, 0,5 gitu. Nah ini menurut gue ini adalah salah satu kekurangan juga ya. Karena biasanya kalau reksadana ada kayak gininya tuh jadinya orang agak-agak nggak mau narik juga. Kalau gue sih lebih prefer yang nggak ada ketentuan kayak gini, exit load atau apa. Kalau gue balik lagi. Lalu kita lihat daripada bank kastedian. Bank kastedian itu adalah bank di mana dana investor itu disimpan. Jadi kalau misalkan lo pengen tahu itu dana investor disimpan di mana, di bank kastedian. Nah kalau manajer investasi dia mau invest ke A, B, C, D, E, dia harus kontakkan dulu sama bank kastedian, dia harus kasih tahu dia invest kemana aja. Itu harus ada izinnya dari bank kastedian juga, gitu. Nah, jadi di sini adalah bank niaga ya, oke. Bank penampung tuh apa sih? Bank penampung itu adalah bank MI-nya atau manajer investasinya. Setahu gue kayak gitu. Di sini BCA. Ngaruhnya apa? Kalau misalkan lo menarik reksadana nih, biasanya kalau tidak sesuai dengan bank penampung, ya lo akan kena cas. Ya, kenapa? Karena ya sama aja kayak lo transfer beda bank kan. Kalau dia dari bank penampung beda, ya udah, lo bakal kena. Soalnya nanti proses pencairan tuh dari bank kastedian dulu ke bank penampung, baru ke rekening lo, gitu guys. Mari kita lanjut. Oke, di sini. Di sini tuh kayak mesin waktu reksadana untuk kayak ngasih tahu gitu loh. Kalau lo misalkan invest 10 juta per bulan, dalam setahun lo dapat berapa sih? 123 juta sekian-sekian, punya potensinya kayak gitu. Berdasarkan kinerja masa lalu. Nah, terus alokasi aset. Nah, alokasi aset ini menurut gua adalah faktor yang paling penting ketika lo menganalisa reksadana. Jadi lo analisa yang benar ya. Nah, alokasi aset di sini obligasi dan sukuk pemerintah dan korporasi. Ini bagus karena sukuk pemerintah dan korporasi itu dia obligasi yang cukup kuat menurut gua. Cuman kan sukuk itu tidak mau disebut dengan obligasi karena dia berbentuk syariah, tapi ya sejenis obligasi. Terus pasar uang. Nah, pasar uang juga tindakan yang bagus, dia ada 18% atau gede. Ya, menurut gua ini tindakan yang baik ya. Dalam arti kalau di saat keadaan ekonomi yang masih seperti ini, dan apalagi 2023 ada isu resesi di beberapa negara lain, pasar uang adalah salah satu jalan juga. Lalu yang terakhir adalah government bonds ya. Government bond ini sangat bagus. Kenapa? Karena government bond itu kayak dia obligasi pemerintah. Jadi kalau misalkan kemungkinan gagal bayar itu sangat kecil. Jadi itu sangat bagus. Oke, di sini perincinya guys. Ya, top holdings itu perinci dari isi dari alokasi aset ini. Misalkan nih Bukopin, lu lihat nih Bukopin bla bla bla, lu copy aja, masuk ke Google ya kan, lu paste aja. Oh, lo tahu nih, berarti ini adalah Bank Bukopin, ya. Ini adalah kayak obligasi Bank Bukopin. Gue pengen lihat nih, kira-kira Bank Bukopin bagus nggak sih kinerja perusahaannya dan lain sebagainya. Lo tinggal gini aja, lo delete, terus saham gitu.
Bukopin sahamnya tuh gimana. Lu lihat aja, karena kinerja saham tuh biasanya akan berpengaruh terhadap obligasinya. Kalau gue sih biasanya memandang begitu. Misalnya 1 tahun, oh ternyata secara 1 tahun dia minus 64%. Wah, ada apa nih? Kok bisa sampai minus 64%? Ada apa gitu. Nama 5 tahun dia minus 78%. Jadi ini adalah salah satu aset yang menurut gua lagi kurang begitu baik kondisinya pada saat ini. Dan ini akan mempengaruhi daripada return di dana mas stabil. Ini satu. Lalu kita lihat daripada energi mitra. Ya, kita lihat jelasnya ini adalah obligasi apa. Nah, energi mitra Investama. Jadi kamu bisa aja klik sebenarnya di sini. Cuman kalau kamu pengen tahu lebih jelas, kamu bisa klik aja di sini, akan masuk ke website KSE itu. Energi Mitra Investama tahun 2020, return-nya berapa? 6%, pembayarannya tuh per 3 bulan, kayak gitu. Nah, ini tinggal lo V itu sama saham, oke. Lo cek nih, oh dia nggak ada sahamnya. Oke, kalau nggak ada sahamnya, nama perusahaan aja diginiin, lo cek ke bawah. Kira-kira ada nggak sesuatu hal yang negatif pada energi mitra Investama? Kalau dia bagus, nggak ada komen-komen negatif, nah berarti itu reputasinya bagus. Berarti ini salah satu yang bagus. Lalu di sini ada Indah Kiat. Ya, lo buka aja nih. Copy. Tuh, Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, berarti lo tinggal iniin aja nih. Ya, tinggal lo copy kayak tadi, ya kan, lo copy. Lo paste nih di sini, lo paste. Ya, saham kek. Nah, lihat nih. Dalam setahun tuh gimana? Dalam setahun 11,59%. Dalam 5 tahun 69,44%. Artinya apa? Ya, Indah Kiat Pulp Paper ini salah satu penyumbang ya hal positif pada reksadana obligasi dan nama stabil. Walaupun ini bukan obligasinya, tapi ini sahamnya. Biasanya itu menggambarkan tentang kondisi perusahaannya. Kalau growth sahamnya tinggi, biasanya kinerja perusahaannya juga bagus. Biasanya ada beberapa perusahaan yang tidak seperti itu, ya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan teknologi tuh, nggak kayak begitu. Jadi kayak mereka valuasinya tinggi, terus juga kurva sahamnya tinggi, tapi laporan keuangannya nggak sesuai. Oke. Apalagi nih? Mari kita buka Lontar Papi, ya kan? Nah, Pulp and Paper juga. Wah, ini kayaknya Sinarma senang dengan Pulp and Paper ya. Kita copy aja. Paste dulu. Kira-kira ada pemberitaan jelek nggak? Tuh. Lontar Papyrus Pulp and Paper. Ada nggak yang jelek? Coba kita lihat dulu ya. Oke. Nggak ada ya? Oke. Baru klik saham. Coba kita lihat sahamnya. Oke, secara saham di sini dia tidak ada sahamnya. Tidak ada ya, berarti tidak ada berita negatif. Oke lah, anggaplah. Ini juga sama Lontar Papi. Sekarang coba Merdeka CG. Oke. Gimana nih? Ini lo bisa lihat di sini Merdeka Copper Gold. Ya. Lo buka juga nih Merdeka Copper Gold. Gimana? Oh, Merdeka Copper Gold dia ternyata suku bunganya 9,25%. Oke. Ini penjelasan tentang obligasi yang kita kalau kita beli reksadana, oh berarti obligasi ini lo yang mereka taruh buat investasi lo gitu. Copy, ya kan? Lo balik sini, lo paste, lo taruh saham. Oh, secara 1 tahun terakhir ternyata sahamnya itu dia bagus 3,52%, berarti salah satu penyumbang positif. 5 tahun 900% loh, gila. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bagus. Berarti Merdeka Copper Gold oke. Ini apa lagi nih? Virdam Pharma. Ya. Ya, kita lihat di sini. Oke. Jangan tidur dulu guys ya. Masih terus berjalan. Merdeka Copper Gold juga tadi masih bagus ya. Tidak ada reputasi jelek. Kita lihat nih. Virdam Pharma tuh apa sih? Oh, kayak apotik ya. Apotik, ya ini bagus nih harusnya sih.
Harusnya kita lihat ya. Pharma saham. Kali. Udah Pharma tuh. Kita lihat sahamnya. Harusnya sih bagus ya. Kita lihat selama 1 tahun terakhir. Grafiknya gimana nih? Apakah dia bagus? Oh, ternyata dia minus 11% guys ya. Tapi kalau 5 tahun dia 389. Berarti kalau saham-saham kayak gini dia emang saham dalam jangka panjang guys ya. Jadi kalau lo mau ngeliat dalam 1 tahun terakhir hasilnya nggak akan kelihatan ya. Itu juga yang menyebabkan mungkin ya di sini nggak terlalu tinggi returnnya gitu. Ya itu juga salah satu aspek. Ini berarti gitulah pokoknya. Tirida Pharma ini ya. Jadi sebenarnya lo bisa ngecek ini tuh kayak obligasi jenisnya apa sih, interest rate-nya berapa sih? Jadi tadi nih, jadi website KSE-nya. Lalu di sini ada Indah Kiat BK1. Oke, kita cek-cek ya. Oke, kita copy. Lalu kita paste saja di sini. Tadi masih kurang sih performance-nya ya. Tadi udah 2 ya. Indah Pulp and Paper. Tuh, Indah Kiat Pulp and Paper. Tadi kayaknya udah Pulp and Paper. Coba, ada nggak berita jelek? Tidak ada. Oke, mari kita lihat saham. Oke, secara sahamnya kinerja Indah Kiat Pulp Paper bagus. Ya, berarti itu salah satu juga yang berarti ini salah satu aset yang cukup baik menurut gua. Walaupun ini kita tidak lihat dari saham ya, tapi dari obligasi ya. Ada Sukuk Moratelindo. Nah, kita cek ya. Kalau gua juga ngelihat dari sini. Oke. Sukuk Moratelindo, bagus nggak Sukuk? Sukuk tuh biasanya kalau obligasi syariah tuh kayak gini lah. Moratelindo setahu gue tuh yang kayak apa? Internet gitu loh. Kayak apa sih tuh namanya? My Republic kayak gitu tuh Moratelindo setahu gue. Nah, ini kan kita udah jelas ya. Ijaro Moratelindo ada sahamnya nggak? Kita lihat. Moratelindo. Tidak ada. Negatif tidak ada. Saham. Oh, ada. Iya, sahamnya tidak ada keterangan jelas di sini guys ya. Oke. Alright. Jadi udah sampai terakhir ya dari Top Holdings. Nah, berarti gue di sini bisa melihat bahwa ada beberapa aset yang kurang begitu performance-nya baik ya kalau kita lihat dari sektor sahamnya. Tetapi kan ini obligasi ya. Nah, menurut gua karena sama perusahaan dan kita nggak ngelihat data perusahaan tersebut, lebih baik lu bisa lihat dari sahamnya. Itu kalau lo mau cepat. Kalau lo mau lambat, lu sebenarnya lihat tadi misalkan perusahaan apa? Indah Kiat Pulp Paper. Lo lihat misalkan Energi Mitra apa. Lo cek tadi tuh di sini, lo tinggal search di Google nama perusahaannya misalnya Moratelindo, lo lihat laporan keuangannya. Masing-masing oke nggak? Kalau oke, berarti ya potensi obligasinya untuk bayar sesuai dengan harapan itu gede. Itu ya, diperhatiin baik-baik. Oke, kesimpulannya gimana sekarang? Nah, kesimpulannya kalau menurut gua reksadana obligasi ini reksadana obligasi yang memang returnnya itu salah satu yang terbesar ya. Ya 5,41%. Jadi dia cukup baik sebenarnya. Dia AUM-nya gede gitu. Tetapi menurut gua ada minusnya juga. Minusnya itu dari segi mungkin kayak dulunya salah satu reksadana yang pernah dipegang oleh Sinarmas itu sempat ada di Tegur OJK. Walaupun dia tidak secara langsung itu juga ya apa ya masih ada hubungan lah karena satu manajer investasi. Oke. Nah, tetapi menurut gua oke lah itu katakan masa lalu. Sekarang yang paling krusial menurut gua adalah exit load dan minimum pembelian. Ini exit load kalau bisa gimana caranya supaya tidak ada ini. Karena semakin ada exit load gini ya kurang gimana-gimana sih menurut gue ya kalau mau dibilang reksadana bagus. Minimum pembeliannya juga harus 10 juta, gede banget gitu. Kalau orang-orang bawah belum tentu bisa sampai 10 juta. Cuman di sini AUM-nya berkata lain guys ya, bahwa banyak orang juga yang invest ya. Bahkan sampai 15 triliun gitu. Itu hal yang bagus. Kalau menurut gue apakah kalau gue ada duit gue akan invest di sini? Nah, jawaban jujur gua adalah ya, tunggu dulu sebelum ke jawaban jujur gua.
gue pengen kasih tahu dulu. Di sini gue tidak ingin menjelekkan perusahaan ataupun pengen membanggakan perusahaan tertentu, dan apapun opini yang gue omongin saat ini tidak atau jangan sampai menjadi keputusan kamu dalam berinvestasi ya. Karena kita bisa beda opini. Jadi ini gue hanya mengungkap opini, bukan kayak harus kamu ikutin. Tidak, keputusan investasi ada di diri masing-masing. Kalau gue jawabannya adalah tidak. Nah, gue akan mikir 2 kali untuk investasi sini. Jadi kalau mau dibilang tidak 100% tidak, ya enggak juga gitu. Kayak mungkin 40-60 lah gitu ya. 60%-nya tidak. Yang membuat gue masih mempertimbangkan tuh ini, CAGR, AUM, kinerja masa lalu ya tadi ya udah. Sama paling ini, apa ya, top holding-nya sih lumayan ya. Gitu. Drawdown-nya 0, itu doang. Kalau gue ngelihat nominal mulainya aja gede banget kayak gini, no sih. Terus juga kalau ada exit load lagi. Kalau menurut gue ngerti kenapa MI itu ada yang exit load ya, karena mungkin mereka berharap udah lalu invest aja dulu, tahan aja duit lo dulu gitu, supaya lo ngerti sistem reksadana. Tapi menurut gue ya kurang aja sih kalau kayak begitu. Balik lagi, itu hanya opini. Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju atau tidak setuju, yaitu semua terserah kamu. Tapi kan ada orang yang minta pendapat gue kayak gimana. Dan gue selaku orang yang pernah bekerja di reksadana, dan gue sempat ada sertifikasi juga ya dulunya. Walaupun gue nggak perpanjang, ya tetapi gue punya sertifikasi buat reksadana. Ya jadi gue di sini berbagi pengalaman juga gitu, dan berbagi cara. Dan ini loh cara menganalisa, tapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri masing-masing. Buat teman-teman semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau kamu bisa cek di sini. Nih, mana nih? Referral, nih ya, OLXI 8A9. Jadi nanti lo bakal dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Terus kalau lo invest 100.000. Tapi balik lagi, itu terserah kamu. Kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Dan bila mana lu pengen sharing ke teman-teman lu juga kayak pendapat gue ini, siapa tahu itu bisa jadi masukan, tapi bukan berarti lu bakal ngikutin gue secara mentah-mentah ya gitu. Tapi lu harus kaji dulu gitu. Ya lu bisa share aja ya ke teman-teman atau sanak saudara lo yang lain di Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk analisa reksadana. Dadah.